Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Olivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik dan cara penerapannya di saat COVID melanda saat ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya teori terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, teori adalah seperangkat konsep-konsep dari prinsip-prinsip yang menjelaskan dan memprediksi fenomena. Selanjutnya, menurut Tobroni dijelaskan ada dua macam teori, yaitu teori intuisif adalah teori yang dibangun berdasarkan pengalaman praktis. Adapun teori ilmiah atau teori formal adalah teori yang dibangun berdasarkan hasil-hasil penelitian. Kemudian ada teori belajar juga dapat menjadi panduan guru untuk mengelola kelas serta membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru itu sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Pemahaman mengenai teori belajar akan membantu instruktur dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi siswa yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori sibernetik. Nah, teori sibernetik sendiri itu dari kata sibernetik yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti pilot atau pengendali. Istilah sibernetik pertama kali dikeluarkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT untuk menggambarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian istilah ini digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Nah, ternyata teori ini merupakan teori yang masih tergolong baru karena dari semua yang telah dikeluarkan atau yang telah dikemukakan para ahli, teori sibernetik ini masih digolongkan terbaru. Karena dengan perkembangan ilmu teknologi, teori sibernetik ini juga terus berkembang dan terus sama juga dengan teori kognitif yang dimana mementingkan proses. Nah, di teori sibernetik ini proses itu sangat penting karena proses sistem informasi itu yang diproses yang akan menjadi informasi. Kemudian kita lanjut ke tokoh-tokoh yang mendasari teori sibernetik, yaitu ada Landa, Bernard, Scott, dan Fox. Kemudian, teori Landa ini dia berpikir, menurut Landa ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Kemudian ada cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Nah, kemudian ada Fox and Scott. Dia menyatakan bahwa tipe peserta didik yang holistik dan serial. Peserta didik holistik cenderung dari tahap paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Kemudian ada model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik, yaitu ada dua. Model pembelajaran comparative learning, kemudian model pembelajaran open-ended. Nah, model pembelajaran komparatif yaitu adalah pembelajaran yang dimana guru memberikan stimulus kepada siswanya berupa pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa sehingga siswa aktif untuk berpikir. Kemudian ada model pembelajaran open-ended yang dimana tujuan dari pembelajaran open-ended ini menurut Suherman ialah membantu mengembangkan kegiatan kreativitas dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving melalui secara stimulus. Kemudian ada pengaplikasian teori sibernetik dalam pembelajaran. Nah, teori sibernetik ini dalam pengaplikasiannya yaitu menggunakan video call seperti yang dilakukan saat pandemi COVID berlangsung. Nah, yaitu ada menggunakan aplikasi Skype, Viber Video, webcam, dan lainnya. Sebenarnya sebelum COVID ini melanda, Indonesia itu tidak menggunakan teori ini karena masih
di beberapa daerah itu masih jarang adanya internet dan penggunaan smartphone. Nah, sedangkan di Amerika telah menerapkan sistem ini, dan sistem ini pada proses belajar mengajar hasilnya sangat efektif, sehingga teori ini terus dikembangkan secara keseluruhan. Kemudian kita masuk kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Kelebihannya, setiap orang bisa memilih model pembelajaran yang sering sesuai dengan untuk dirinya. Pembelajaran disajikan dengan menarik, interaktif, komunikatif. Kemudian kekurangannya, teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga